Halo teman Undercar Vlog, apa kabar? Hari ini gue akan mereview sebuah Toyota Land Cruiser seri 70 yang ada di belakang gue. Ini yang suka orang sebut dengan sebutan Troop Carrier. Troop Carrier itu sebenarnya adalah sebutan yang awalnya dulu emang dicap ke mobil ini karena konfigurasi tempat duduknya ya, di bagian belakang yang menyamping semua. Tapi sebenarnya Troop Carrier ini bukan karena mobil ini untuk membawa tentara ya. Jadi walaupun dibilang Troop Carrier, tapi mobil ini banyak tetap untuk dipakai angkutan, tapi mayoritasnya itu untuk NGO ya, atau organisasi yang non pemerintah gitu, atau bisa juga di mining. Hari ini gue akan nge-review Bandera ini bareng sama sahabat gue nih. Ada Halo, Raffi Ahmad. Ahmad Raffi salah. Kalau itu tuh yang pakai Lambo tuh. kalau gue bukan Sultan kebetulan. Beda ya. Enggak, nih Sultan Land Cruiser juga. Amin, amin. Kita review Oke, bareng ya. oke. Kita review bareng. Oke, Raf. Gila, ganteng banget ya. Raf, jadi kan kalau Land Cruiser itu emang kita tahu tipenya banyak nih. Kalau ini tipenya yang apa nih? Ini kalau dari prefixnya berarti VDJ 78. VDJ 78. Kenapa VDJ? Kan Toyota kalau ngasih prefix itu depannya itu kode mesin. V-nya ini Oke. mesinnya 1 VD. Oke. Yang mana V8 4500 common rail turbo. Oke. Single turbo. Single turbo diesel 4500 ya. Betul. Oke. Yang dimana di seri 200-nya bedanya dia twin turbo, sama-sama 1 VD. Ini single oke. turbo. Oke, beda di situ. Kalau 78 adalah kode bodinya. Kode Oke. bodi 78 yang mana 2 pintu layoutnya, belakangnya barn door, terus wheelbase-nya dia yang tengah-tengah. Wheelbase yang mediumnya ya, yang mediumnya ya. wheelbase, betul. Oke. Jadi kita tahu kalau yang di Bandera ini atau di Land Cruiser kan dia kan ada yang light duty, Betul. ada yang untuk heavy duty-nya. Kalau yang seri 70 nih kayak yang light duty-nya kan kayak yang 75, 75, 70, 71. gitu-gitu. Jadi kalau kayak 76, 78 ini sama 79 tuh yang Heavy duty. ya. Oke. Jadi emang kodenya sih lumayan kompleks ya. Lumayan Kalau kompleks, orang yang mungkin baru ini gitu. Oke. Ini jadi Land Cruiser seri 70 yang VDJ 78. 78. Oke. Kita ke depan yuk. Lihat ke depan. Teman-teman, mobil Bandera ini sebenarnya adalah salah satu yang banyak juga ditanyain ke teman-teman ya. Maksudnya yang spesial nih apa gitu. Terutama karena harganya kan. Iya. Harganya spesial banget. Harganya spesial banget. Tapi yang lo tahu, Raf, kenapa harganya bukan lumayan tinggi, termasuk tinggi sih. Ya. Jadi gini, dari awal memang Toyota pun jual mahal. Jadi lo kalau sekarang ngecek di Australia barunya itu masih kalau di kurs di kurs ke kita tuh masih di atas 1M. Oke. Gitu. Nah, kedua kenapa harganya mahal? Karena apapun mobil ini di abuse di dunia mining atau di ya rata-rata di kita mining ya. Mobil ini begitu dilelang ya tetap masih bisa kepake gitu loh. Tetap masih ya nggak banyak deformitasnya. Kalau lo bicara di cap kan dari dia baru dipakai ke mining begitu dilelang kan udah hancur-hancur banget kan. Harganya drop banget ya. Iya, Anjlok. betul. Dan satu lagi menurut gua kenapa ini tetap tinggi di Indonesia adalah karena ATPM nggak pernah jual resmi. Oke. Gitu. Jadi very limited number lah yang beredar. Limited ya. Berarti emang si Bandera nih dari dulu di Indonesia bukan yang kayak dijual di Auto 2000 gitu kan. Iya. Emang biasa masuk ke mining ya, Mining utama ya. paling banyak di kita sih mining sih. Utamanya masuk ke mining. Betul. Dan nggak sebarang mining. Mining gede ya. Iya, Kayak apa mining aja gede. berarti, Raf, yang lo tahu? Yang gue tahu Newmont. Terus sekarang paling banyak pakai tuh Vale. Oke. PT Vale tuh di Sorowako dulu tuh Inco ya kalau nggak salah. Oke. Terus Freeport. Terus apa lagi? Paling itu sih yang gue tahu banyaknya Mining ya. gede ya. Sisanya ada sih tapi nggak banyak. jumlah unitnya. Oke. Ini baru the real mining vehicle. Yoi, bener. Sekarang kalau kita ngomongin wheelbase nih. Wheelbase. Ini yang wheelbase ini tuh yang ukuran Gua kalau ukuran pasti gue lupa, tapi ini tuh medium. jatuhnya medium ya. Jatuhnya medium. Kenapa medium? Jadi bukan karena dibilang kok medium tapi panjang sih bang, itu enggak. Medium compare tuh 79 sama 76. 76 itu paling pendek yang 5 pintu. Iya. Walaupun kalau lo lihat di jalan rasanya panjang juga sih. Ya Tetap kan? panjang. Kayak highline gitu. Padahal ada yang lebih panjang lagi ya. Iya, yang 79. si 79. Oke. Ya sih ini aja sih gua udah panjang banget teman-teman. Dan kalau misalnya gue biasanya kalau ngeliat ginian nih rasanya kayak
pengen kayak nambahin ada stiker apa ya, lembaga apa gitu. Iya. Entah itu Red Cross atau apa gitu kan, gatel. Palang merah kayak gitu. Iya sih. Dan fun fact-nya adalah yang gue tahu 70% truk carrier yang beredar itu warnanya putih. 70% warna ini putih. Ya worldwide ya. Oke. Rata-rata putih. Karena itu dia ya kebutuhannya tuh buat mining. Betul. Kalau mining kan memang kenapa putih itu kan safety reason, lebih kelihatan gitu-gitu sih. Iya sih. Kita coba ngomongin suspensi ya. Yap. Kita bakal lihat suspensi ya teman-teman. Nah ini dia. Jadi suspensinya ini relatif sama di Land Cruiser seri 80 ya. Seri 80. Dia konfigurasinya juga sama kan, coil spring, pakai radius arm ya Raf ya. Pakai radius arm. Sementara kalau kita ngomongin belakang, ini baru beda. Lift spring ya dia ya Raf ya. Iya, dia per daun. Dia per daun, tetap tradisional. Dan ternyata kenapa mobil ini yang udah harganya mahal banget sekarang tetap pakai per daun. Raffi punya ceritanya nih, dan ini menarik sih menurut gua. Jadi gimana? Jadi tentunya alasan utamanya dia lebih heavy duty kan, karena kegunaannya. Cuma ada satu fun fact juga yang beredar bahwa kenapa Toyota tetap kasih ini di belakang per daun adalah biar mobil ini nggak paripurna dari segi kenyamanan. Kenapa? Kenapa kalau paripurna emangnya gitu kan pertanyaannya? Ternyata di saat dipakai di mining dan NGO itu kan kalau mining oke lah semua train driver. Kalau NGO itu kan kadang ada orang-orang awam juga yang make. Ya nggak terlalu fasih nyetir ya. Iya, nggak terlalu fasih nyetir four wheel drive. Berdasarkan apa yang data yang mereka punya, di saat mobilnya terlalu nyaman, orang itu akan make di kegiatan-kegiatan outdoor, di gravel itu terlalu kenceng sehingga menimbulkan banyak kecelakaan. Nah, Toyota hadir dengan ini, belakangnya tradisional, selain payloadnya gede, mobilnya nggak bisa senyaman kayak misalnya anggaplah Defender atau apa, sehingga makainya juga jadi kalem orangnya gitu. Gitu. Ini menarik sih. Berarti intinya ini emang permintaan dari pasar gitu ya. Untuk tetap pakai per daun supaya nggak terlalu nyaman. Karena kalau terlalu nyaman, driver keenakan, untrained driver, faktanya sering kecelakaan. Itu dia teman-teman. Jadi ternyata masalah mobil pakaiin per daun bukan hanya masalah untuk mangkas biaya ya, atau biar bisa bobotnya banyak gitu. Betul. Aneh kan? Ini menarik sih. Ada menarik alasan bahwa mobil nggak dibikin senyaman mungkin gitu. Ternyata ada background story-nya. Tetap ada alasan yang menurut gua sangat logis. Kita lihat ya teman-teman. Nah, garden belakangnya jadi tetap pakai sistem per daun. Lumayan sih lembarannya banyak juga nih ya, buat bawa muatannya. Ring rate-nya. Ring rate-nya, waduh itu lumayan sih. Layoutnya seperti biasa. Kalau bahasa Toyotanya itu adalah swing outdoor. Kalau di kita orang bilang pintu kupu-kupu. Ya, paling umum karena kayak kupu-kupu. Pintu kupu-kupu. Coba ya kita masuk. Coba lo pegang dulu. Gua masuk dulu. Habis itu masuk. Nah, kita langsung semi lesehan di sini. Ya kan? Ini paling bisa muat sekitar, kalau Toyotanya sendiri bilangnya 12 ya. 12 tuh termasuk di depan ya? Iya, termasuk depan. Termasuk depan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, bisa nyempil 2 lagi. Kan di depan 2. Oh iya, depan 2. Depan 2. Mungkin sama kayak bocah kali, 1 nyempil di situ bisa. Ya, mungkin kayak microLED tau lo. Ditaruh dingklik gitu. Ada dingklik. Iya, bener. Ini sih real. Ini apa namanya? Alasan utama kenapa dibilang truk carrier. Truk carrier ya, walaupun sebenarnya bukan bawa tentara ya, karena ini kan nggak dipakai jarang banget di militer, jarang banget kan. Mayoritas tetap di mining sama NGO ya, non government organization. Menarik. Sekarang kita ke depan ya, kita lihat ke depan. Sekarang kita ngomongin ban sama velg nih. Ini dia emang ukuran aslinya di segini ya Raf ya? 16. Pakai 16, ukuran bannya 235. 85 ring 16. Kalau buat velgnya gimana nih? Ini velgnya sebenarnya opsional. Opsional tuh dalam hal apa? Ini kan sebenarnya base model si yang putih ini. Cuman mestinya dapatnya kalau 2012 itu masih split rim. Split rim ya. Kalau di 2013 ke atas itu udah dapat tubeless tapi modelnya nggak gini. Modelnya bolong-bolong. Yang palang 5 ini
memang designated buat gardan ini. Kenapa? Karena lo bisa lihat offsetnya. Offsetnya dia lebih negatif. Yang mana accommodate dia kan lebih narrow gardannya. Lebih sempit. Begitu pakai di sini dia akan cenderung rata body. Kalau ini dipakai di 100, ini kan PCD-nya kayak 100 yang independen. Yang itu bakal keluar body. Karena negatif offsetnya. Karena negatif ya. Lain hal kalau dipasang di 105 jatuhnya mirip karena gardannya sama. Oh iya benar. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, satu hal yang menarik masalah kita ngomongin track width, Raf. Tadi kan kita sempat ngobrol ya kan. Track width tuh masalah si dimensi atau lebar dari si gardan ini nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat kan bagian depan nih lebih keluar ya. Tuh dari fendernya aja kelihatan banget tuh dia lebih keluar. Sementara ini rata nih. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya dari sini ya Raf ya. Iya, kelihatan banget tuh. Belakang tuh lebih masuk, depan lebih keluar gitu. Ini karena bannya ngebelok ya kelihatan. Itu sebenarnya gimana ya? Yang lo tahu dari Toyota tuh jadi gini, R&D-nya Toyota itu dari 20, berarti ini pertama keluar mungkin sekitar 25 tahun lalu ya. Dari titik sini ke belakang itu nggak berubah. Ini dari masih, sini ke belakang. Ini masih sama seperti platform saat 78 pertama kali keluar. Yang dia ubah hanya dari sini ke sini. Kenapa diubah? Karena dia accommodate mesin berbeda. Mesinnya lebih lebar. Gitu. Makanya di sini dia lebih lebar dibanding belakang. Benar sih. Dan satu hal lagi, Raf. Kalau kita lihat dari mulai ambil batasnya sini ya. Ini ke belakang kelihatan tua banget. Maksudnya nggak berubah gitu ya. Tapi dari sini ke depan ini modern banget nih. Tuh. Teman-teman juga bisa lihat. Ini kalau kita kayak tutup yang bagian depannya aja ya. Bagian belakang kita tutup. Ini kelihatan modern nih bentuknya nih. Tapi begitu kita tutupin depan, kelihatan tua ya, kayak kok nggak direvisi bagian belakangnya. Sama sekali nggak. Cuman ini pada akhirnya untuk beberapa orang dianggap sebagai kekurangan. Kenapa? Karena gardan depannya lebih lebar dari belakang. Paling gampangnya di saat lo ketemu tiren pasir. Di saat lo ketemu tiren pasir, empat bannya itu akan mencari traksi yang sama-sama nggak ada. Kenapa? Yang depan ini kan kalau track weight sama, depan itu kan udah digerus sama ban depan. Yang belakang kan tinggal follow padnya aja. Nah kalau ininya nyari traksi, udah dibukain traksi, yang belakang tetap nyari ini sendiri baru, karena lebih narrow. Bener gitu sih. Itu juga yang banyak nggak orang-orang sadarin juga, masalah perbedaan lebar gardan depan sama belakang. Jadi misalnya gini teman-teman, nih jalur yang dilewatin ban depan ya, dia lebarnya segini. Ini udah kebuka nih jalur pasir. Sementara yang belakang karena lebih sempit, dia tuh di sini. Jadi dia bikin jalur baru ya. Jadi kerja 2 kali. Empat-empatnya itu kayak nyari traksi, buka traksi baru. Itu di Australia udah banyak yang jual kitnya. Kitnya tuh correctional track weight ya. Biar lebarnya sama ya. Assalamualaikum. Mantap. Kita naik mobil yang harganya miliaran tapi rasanya ya begitu. Ini kalau yang lo tahu, kalau buat dashboard tuh sempat ada upgrade nggak? Nih yang lucu dashboard di upgrade. Sekarang kisi-kisi AC-nya beda. Cuman satu hal yang nggak di upgrade adalah ini nih. Ini dari dulu sampai sekarang kayak gini sama aja modelnya sama persis. Terus yang paling bikin nyesek tuh, lo bisa lihat di situ speakernya. Ini ukuran berapa? Ini udah tahun berapa gitu kan? Kecil banget segini ya. Suaranya udah ampun deh, jangan. Ini diambil dari mobil yang existing udah ada Toyota kan? Kayak di kebanyakan Toyota sekarang nih ya kan, kayak di Innova gitu. Dan lain-lain double D-nya gini. Iya sih, bener sih. Tapi the rest ya Toyota tuh cuma kayak insinyurnya cuma tambahin ini dikit-dikit aja. Iya sih. Ya emang jujur satu sisi gue sebagai penggemar Land Cruiser ya, atau ya Toyota ya, gue ngeliatnya mereka karena mungkin udah kayak merasa kayak nyaman di posisi atas. Jadi kadang-kadang tuh suka ya udah ini tambah gini mobil gue tetap paling laku gitu. Ya bener loh, walaupun mungkin juga ya Toyota klien gue juga, tapi ya memang begitu adanya, dan begitu adanya. Pasarnya nggak minta lebih. Sekarang pasarnya nggak minta lebih. Pasarnya nggak minta lebih gitu. Benar. Nah, ini satu lagi nih yang orang suka
suka nggak salah juga sih, orang selalu bilang 78 pasti truck carrier. Oke. Cuman mereka nggak tahu bahwa ada trim satu lagi, yaitu trimnya GXL. Oh iya, GXL itu trim teratas dan bangkunya nggak kayak gini. Bangkunya itu 2 row ngadep depan. Cuman tuh menurut gua aneh banget karena bagasinya jadi gede banget. Jadi iya sih, jadi berlebih ya. Iya. Jadi berlebih ya. Karena Betul. dia konfigurasinya kan dimensinya kan sama kan ya, GXL, tapi duduknya tuh duduk Madep mobil depan. normal gitu. Iya. Mobil normal. Mobil normal. Ini kan mikrolet. Mikrolet ya sih, bener. Gitu. Jadi nggak semua sih, walaupun memang mayoritas 78 adalah truck carrier. Iya, mayoritas Gitu. truk carrier. Oke. Kita lihat mesinnya sekarang ya. Oke, kita lihat mesinnya sekarang. Wait, aman? Aman. Aman. Nah teman-teman, kayak Raffi bilang tadi, ini kan mesinnya kan dia 1 VD ya. 1 VD. 1 VD diesel 4500 cc. Ini kayak yang di seri 200, cuma bedanya di seri 200. yang 200 itu dia kan Twin twin turbo ya, Betul. twin turbo ya Raf ya. Kalau di sini single Single turbo. Oke. Gue pengen lihat dulu secara dimensinya. Lumayan emang kan tempatnya Iya, ya. inilah alasannya kenapa Toyota terpaksa mengubah konfigurasi dari pintu ke depannya berubah, dari bulkhead ke depannya berubah ya gara-gara 1 VD ini. Iya sih. Jadi dilebarin lagi ya Yoi. track width semuanya nih, fendernya. Ya, ya, ya. Nah teman-teman, jadi ini adalah mesin 1 VD. Mesin 1 VD ini emang dipakai mulai di tahun-tahunnya munculnya si seri 1 VD 200 sama munculnya di 78 ini pertama kalau nggak salah CC 2010 gitu ya kalau nggak salah di tahun segitu ya. Gitu. Dan kalau yang setahu gue juga mesin Toyota diesel yang V8-nya cuma ini aja ya sejauh V8 ini diesel ya. Toyota hanya ini aja, dan waktu keluar ini benar-benar menimbulkan apa ya, bukan kecemasan sih, keraguan, pro dan kontra. Iya, pro dan Kayak bisa kontra. nggak sih sebuah mesin yang full electronics, common rail, survive di dunia mining dan lain-lain, dan ternyata Toyota bisa buktiin bahwa ya, ini mesin ternyata survive gitu loh survive dipakai. ya. Oke. Ini gue belum pelajarin untuk datanya, tapi teman-teman bisa ngelihat nih untuk masalah tenaga Speknya. dan torsinya. Oke teman-teman, sekian dulu review singkatnya bersama Ahmad Raffi ya, bukan Raffi Ahmad di sini. Lumayan, gue sendiri juga banyak juga tahu info-info baru mengenai bandera VDJ 78 ini. Yoi. Yang pasti teman-teman, kalau teman-teman mungkin pengen lihat lagi, gue dan Raffi nge-review mungkin Land Cruiser yang lain lagi ya. Tungguin aja. Mungkin tipenya yang apa kalian bisa request nanti di kolom komentar. Yang pasti terima kasih yang udah nonton. Semoga bisa ada manfaat dan menghibur untuk teman-teman semua. Oke, sehat-sehat buat teman-teman semua sekeluarga. Sampai ketemu lagi di video The Car Vlog berikutnya. Dadah, assalamualaikum.